Hyundai H1 cocok banget buat mudik. Itu judul video ini. Kenapa cocok banget buat mudik? Karena saya udah lama pakai Hyundai H1 dan kalau dipakai trip jauh itu super enak banget. Cuman untuk teman-teman yang mau milih mobil, apalagi sekarang ini mau momen lebaran, pasti kan ada tradisi mudik ya. Pasti nyari-nyari mobil nih, anak udah gede, anaknya lebih dari 2, nyari mobil yang gede, yang cocok, apa yang harganya menarik. Nah, Hyundai H1 ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Kenapa? Karena Hyundai H1 yang saya pakai ini adalah Hyundai H1 tahun 2010 SG bensin. Harga secondnya itu variatif banget. Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 tuh variatif banget. Ada yang 60 juta pajaknya tewas, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 135 sampai 140 juta, gimana kondisi. Tapi dengan harga itu dibandingin dengan kompetitornya itu jauh lebih murah. Walaupun memang si Hyundai H1 ini kelasnya itu tuh nggak bisa disamakan dengan Alphard, nggak bisa disamakan dengan Nissan Elgrand, tapi juga nggak bisa disamakan yang di bawahnya Serena kayak gitu. Jadi dia punya kelas sendiri. Walaupun memang secara fungsi itu sama dengan HS, cuman itu beda jauh kelasnya. Oke lah, anggaplah kita Hyundai H1 punya kelas sendiri ya, punya kelas sendiri. Nah, Hyundai H1 bensin ini apakah boros? Yes, boros dibanding dengan si yang dieselnya. Yang dieselnya itu yang saya pernah ngobrol sama teman, sama lihat-lihat di YouTube, itu 1819 dalam kota, luar kota bisa jauh lebih irit. Nah, kalau bensin ini sepengalaman saya pakai, di dalam kota itu 1718 dan luar kota itu 113. Pemakaian ke Jakarta, ke Cirebon, ya gitulah. Rutenya tol ya, rute tol. Tenaganya gimana? Wah, tenaganya jelas lah, lebih bertenaga yang diesel. Yang bensin pas lah, nggak bisa dibilang underpower, nggak bisa dibilang juga ngebut gitu. Ya cukup. Cuman mungkin power to weight ratio-nya itu memang rendah. Jadi mesin 2400 cc-nya ini ngebopong bodi yang sekian besar ini, itu kayaknya cukup kewalahan nih. Makanya konsumsi BBM-nya boros. Tapi yang menariknya adalah transmisinya ini Matic ya. Ada juga yang manual Starex. Transmisinya Matic itu tuh bukan CVT. Dan juga ini rear wheel drive. Nah, itu yang poin pentingnya sih kalau menurut saya ya. Poin pentingnya adalah Matic-nya konvensional, dalam artian lebih badak, lebih awet, lebih enak disiksa, dan juga perawatannya juga lebih mudah daripada si yang CVT yang terkenal manja. Tuh, nggak kebayang sih CVT-nya harus teknologi kayak gimana untuk narik mobil seberat ini gitu ya. Jadi pilihan Matic konvensional saya rasa tepat Hyundai milih si Matic konvensional. Oke, untuk sekelasnya tuh ya dari harga ya. Dari harga mungkin teman-teman kalau misalkan mau pilih mobil mudik tuh ada Alphard yang Gen 1. Terus ada Toyota Innova yang tahun 2010 sama kayak gini. Yang 7-seater ya oke lah, katakanlah itu ya, Alphard sama Toyota Innova. Nah, konsumsi BBM dari Alphard itu yang Gen 1 itu kurang lebih sama lah, 17, 18 dalam kota, luar kota ya 113, 114. Apa satunya tadi, si Innova juga saya pernah pakai. Ini saya bicara yang pernah pakai aja ya. Innova sama Alphard pernah pakai. Innova 2010 yang Matic itu tuh luar biasa borosnya ya. Bisa sampai 15, 16 loh. Bayangin loh. Luar kota 17. Itu sepengalaman saya pakai. Nggak sampai 2 bulan jual. Kayaknya untuk BBM kayak gitu, waduh. Dengan kenyamanan yang jauh dari Hyundai H1, lebih baik jual aja Innovanya. Lebih milih Hyundai H1. Terus untuk yang Alphard, yang Gen 1, ya BBM sama. Cuman perbedaannya adalah kalau kalian dengan harga yang sama ya, katakanlah let's say lah 100, dari range 100 sampai 130 lah, kita bisa dapat Alphard sama Hyundai H1 ya, sama Innova gitu. Nah, kalau misalkan perbedaannya ini, yang HG bensin ini, itu tuh minim fitur. Sliding door-nya manual, si electric power window-nya cuma 2, nggak ada sunroof, nggak ada nggak ada electric retract spion, terus juga ya lampu ambient light kayak gitu juga nggak ada. Tapi itu satu titik pentingnya,
satu titik keuntungannya, karena kita terbebas dari perawatan si sunroof, kita terbebas dari perawatan sliding door. Kalau ada trouble kan lumayan tuh. Kita perawatan power window-nya cuma 2 gitu. Jadi meminimalisir resiko trouble yang electrical gitu ya. Itu poin pentingnya. Cuman memang ya nggak kelihatan mewah. Udah sedikit usang ya modelnya. Gitu. Terus perbandingannya untuk yang Alphard itu front wheel drive dan yang Hyundai H1 ini rear wheel drive gitu. Nah, kalau misalkan dihadapkan dengan 3 pilihan itu, ya saya saranin sih Hyundai H1 sama Alphard aja deh pilihannya. Kalau Innova dari teman-teman yang Hyundai H1 sama Alphard ini jauh banget nyamannya, sama jauh banget iritnya. Jadi kita kesampingkan dulu Innova. Itu terus power sama aja. 2400 cc ya. Saya pernah pakai CR-V, cuman dia bukan 7 seater ya, konsumsinya sama K24 2400 tahun 2010 juga. Itu bensinnya 1718 juga sama. Dia mentok di segitu aja 19 luar kota. Jadi kalau ngomongin boros, sebenarnya Hyundai H1 ini dengan bodi segini dengan konsumsi yang sama kayak CR-V sama Alphard ya, saya rasa masih masuk akal lah. Masih masuk akal ya. Gitu. Kita ke tenaga tadi ya. Tenaga yang diesel dari Hyundai H1 ini luar biasa, 400 Nm gitu ya. Sekian lah gitu, beda banget sama yang bensinnya. Memang tenaga, kalau kalian milih tenaga dan kalian milih sedikit lebih irit, kalian pilih diesel. Tapi kalau kalian milih murah, berpuluh-puluh juta bedanya, kalian pilih bensin. Itu dari tenaganya. Dari perawatannya gimana? Hyundai H1 bensin sama sekali nggak rewel. Sama sekali, seriusan. Yang saya pakai, mungkin yang saya dapat ini sehat ya, kilometer baru 110-an, 110.000 tahun 2010. Pas lagi beli cuman beresin kaki-kaki, ganti oli, ganti karet seal tutup klep, cover mesin atas, ganti filter dan lain-lain. Ya standar lah, kayak gitu, nggak sampai macem-macem kayak gimana. Mesin sehat, nggak pernah overheat. Terus dengan gap harga yang jauh itu ya jadi pilihan yang menarik sih untuk H1 bensin ya. Karena dari segi perawatan juga PR-nya juga cuma ngisi bensin aja sedikit lebih boros daripada diesel. Dari biaya perawatan diesel lebih tinggi karena dia harus ada pembelian filter oli, apalagi kalau pakai solar busuk ya, yang pakai mesin A1 filter olinya harus ganti 5.000 km. Olinya juga speknya jangan main-main untuk diesel, harus yang bagus untuk meminimalisir resiko ngobos. Terus juga bersihin turbo dan lain-lain, ngecek turbo itu kalau servis rutin tuh lebih tinggi biayanya. Berbeda sama bensin, paling cuma ganti oli, filter, terus di filter udara ya, filter udara ya cukup gitu-gitu aja, standar. Itu dari perawatannya. Dan kalau misalnya ada trouble, mesinnya ternyata trouble gitu, turun mesinnya tuh perbedaannya 5-7 juta dari yang diesel. Diesel lebih mahal untuk turun mesinnya, biaya turun mesinnya. Saya ngobrol di salah satu bengkel, sekitar 5-7 juta perbedaannya. Lumayan. Terus nah ini yang menarik ya, lagi pas saya mau beli Hyundai H1 itu saya nanya ke teman yang kebetulan punya travel, dia punya beberapa unit yang Hyundai H1 diesel dan beberapa unit juga yang Hyundai H1 bensin. Jaranin ke saya, pernah megang diesel nggak? Pernah, saya pernah megang kan yang Ford Everest. Nah kalau misalnya pernah megang diesel, nggak apa-apa ngambil diesel. Cuman kalau ada trouble-nya, itu lumayan ngeluarin duitnya. Misalkan harga injektornya, terus kalau misalkan turun mesin itu lumayan, harga parts-nya juga lumayan. Pokoknya teman saya itu tuh dia banyak trouble-nya di armada yang diesel daripada yang bensinnya katanya. Bensinnya PR-nya cuma boros aja. Jadi dari situ ya udahlah, saya ngambil bensin aja lah, nggak apa-apa deh boros. Beda 1 banding 2 lah beda sama yang diesel, nggak apa-apa. Yang penting nggak bolak-balik bengkel, nggak bisa dipakai kapan aja, nggak ririwit lah istilahnya, nggak rewel. Jadi saya lebih milih yang bensin gitu. Nah terus untuk daya tampungnya tuh sebenarnya Hyundai H1 itu tuh ada macam-macam. Ada yang Royale kayak Alphard, belakangnya 3, di tengah 2 captain seat dan di depan 2. Dan juga ada yang kayak ini 9 seater
Sebenarnya depan 3, tengah 3, belakang 3. 3 kali 3 ya. Dia itu ada 9 seater sebenarnya. Ada yang bilang 8 seater, ada yang bilang 9 seater. Pokoknya nih si eh, kursi tengahnya bisa dipakai biar duduk, bisa juga buat armrest atau cup holder. Yang belakang juga sama. Cuman yang saya udah dimodifikasi, belakangnya ada minibar camper van. Kayak gitu. Nah, ada juga yang 11 seater. Jadi di belakang tuh sama di depan 1, 2, 3, 4 baris, ada 4 baris. Nah, kursinya bisa cabut pasang. Jadi satu platform tapi beberapa opsi gitu tuh yang nggak ditemuin di mobil-mobil sejenisnya ya. Kayak Alphard itu kan paling dia cuman tengahnya captain seat atau enggak. Alphard kan ada yang tengahnya nggak captain seat, ANA 10, ANA 20. Nah, jadi itu menariknya untuk Hyundai H1. Terus kalau misalkan kalian mau mudik, mau bawa barang banyak dan banyak personilnya juga yang ikut, jangan khawatir, bagasi belakang tuh lega banget. Jadi kalian nggak perlu numpuk-numpuk di atas mobil nih, barang-barang diikat atau pakai roof box. Itu opsional karena di belakang juga itu lega banget loh. Lega banget, serius. Bisa masuk 9 orang dan barang-barang itu udah sebenarnya ngirit dari ongkos sih, daripada kita pakai misalkan yang 5 seater kita harus 2 mobil kan. Ini cuma 1 mobil aja jalan beres gitu. Itu worth it-nya dari Hyundai H1. Perawatan kaki-kaki aman, spare part banyak, spare part mesin juga banyak banget, harganya juga nggak mahal-mahal banget, nggak sejauh ini sih nggak sampai ada yang inden-inden kayak gitu ya. Dan masih diterima di bengkel resminya Hyundai Ciamplas. Ini kebetulan rawatan Hyundai Ciamplas. Pengalaman ngebengkel di bengkel resmi yang luar biasa sih di Hyundai Ciamplas. Pelayanannya baik, terus bisa diajak ngobrol, pergantian spare part juga dikasih opsi yang kayak gimana gitu. Enak banget lah. Terus nggak nyekek gitu harganya. Jadi daripada ke bengkel yang macam-macam, ya udah ke Hyundai aja langsung. Gitu. Kita tadi ngobrolin enak-enaknya, kelemahannya nih. Kelemahannya Hyundai H1 itu adalah yang paling pertama, yang untuk yang nyetir itu pilar A-nya itu ngeganggu banget sih, gede banget gitu pilar A-nya. Dan ada segitiga kaca kecil di situ, yang itu yang nggak cukup membantu karena kecil banget. Walaupun memang spionnya besar ya, itu pilar A-nya ngeganggu banget. Terus yang kedua, kelemahan sekaligus kelebihan, posisi menyetir kita itu lebih tinggi dibandingin sama Alphard sama Elgrand. Itu lebih rendah gitu. Nah, ini lebih tinggi, jadi kita tuh kayak naik ke truk gitu. Ini bisa jadi kelebihan, jadi kelemahan. Kalau saya nggak jadi masalah, jadi visibilitas jadi enak gitu. Cuman bagi teman-teman yang pengennya rendah, nyetirnya rendah, nyamannya di situ mungkin agak keganggu ya dengan posisi yang tegak kayak gini. Cuman ya itu bisa jadi kelebihan sama kelebihan. Terus yang kedua, yang berikutnya ya boros tadi ya. 17, 18 dalam kota, luar kota 113. Cuman kalau saya sih nggak jadi masalah ya. Yang penting mobilnya sehat terus, bisa jalan kemana, asal jangan sering dipakai aja. Harian kan saya ada mobil yang lain sama motor juga. Jadi nggak begitu kerepotan lah dengan konsumsi BBM yang segitu. Terus kelemahannya pajaknya tahun 2010 tuh di sekitar 4 jutaan sekian. 4 juta sekian. Ya sebenarnya wajar sih. Tapi kalau menurut saya itu pajaknya cukup memberatkan sih. Kalau bisa 3 jutaan sih oke. Gitu. Terus karena bukan masuk mobil mewah juga ya. Soalnya yang Alphard dulu tahun 2007 saya tuh 5 juta. Ini 4 juta 2010. Ya masih di kategori yang sama sih. Kayak skip lah soal pajak ya, itu mah preferensinya masing-masing. Terus ini kelemahannya nggak begitu kedap suara dibandingin sama, ya mungkin kelasnya ini bukan kelas mobil mewah ya. Terus saya belum pernah cobain yang Royale gimana kekedapannya. Tapi kalau untuk yang tipe SG ini kurang banget kedapannya. Walaupun memang nggak kayak mobil yang kelasnya di bawah ini ya, masih kedap, cuman nggak sekedap mobil mewah gitu. Jadi kesan mewahnya tuh kurang. Mungkin kalian bisa nambahin peredam kayak gitu. Terus kelemahannya apa lagi ya? Kalau kaki-kaki sih kehitung bandel banget, kuat.
kuat. Kelemahannya ya ganti oli gardan tuh harus dicek karena kita ada tambahan gardan. Terus parkirnya lumayan makan tempat. Kalau kalian rumahnya di komplek yang kecil-kecil kayak gitu harus diperhatiin mobil mau disimpan di mana. Soalnya susah banget parkirnya kalau yang kecil-kecil. Walaupun nggak kayak Serena kan nggak bagong belok-beloknya, tapi ini nggak sih, masih bisa manuvernya enak. Cuman karena panjang jadi lebih merepotkan. Kalau yang belum biasa, kalau yang udah biasa sih nggak jadi masalah. Saya banyak ini titik yang lecet-lecet gara-gara parkir, cuman bodo amat lah. Nah, nanti aja dibenerin. Terus kelemahannya tuh banyak rattling kayak gitu tuh, bunyi rattling, terutama di bagian handle pintu, bunyi kayak gitu. Terus juga dibandingin sama Alphard yang pernah saya pakai, lebih limbung Alphard daripada ini. Ini nggak bisa dibilang empuk, nggak bisa dibilang keras, ada di tengah-tengah. Jadi kalau di tol itu enak sih, ampeg. Ampeg itu apa ya? Stabil lah, stabil. Apalagi audionya standar, nggak menggelegar. Terus oh iya, ini pakai power steeringnya yang hidrolik ya, jadi nggak seenteng yang EPS, cuman perawatannya jadi lebih mudah daripada yang EPS. EPS tuh nggak tahu kenapa ya, punya mobil yang EPS tuh ringkih banget, gampang bunyinya gitu, baik dari servo atasnya ataupun di bawahnya tuh sering banget. Beda kalau misalkan punya yang konvensional gitu, yang hidrolis konvensional, lebih aman, aneh gitu. Oke deh, itu yang bisa saya share pakai Hyundai H1. Jadi pilihan tetap ada di kalian. Terus kalau kalian budgetnya terbatas untuk beli yang diesel, atau budgetnya terbatas untuk beli Alphard atau beli Elgrand, coba deh lirik-lirik iklan mobil si Hyundai H1. Atau kalian bisa test drive juga dengan sewa beberapa hari di GB Auto Travel. Itu unitnya ready, mau yang diesel, mau yang bensin, mau yang Royale, mau yang SG, itu banyak di sana. Kalian bisa. Atau mau sewa yang ini juga untuk test drive, boleh banget. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Saya ini ngantar barang dulu tuh, bisa bawa barang banyak. Oke, dadah.